Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nawawi, kelas RA3 dengan NIM 6122510186. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dan dampak korupsi terhadap kemajuan bangsa. Lanjut tonton videonya. Ketika sedang asik-asiknya scroll media sosial, kita terkadang menemukan berita korupsi oleh pejabat negeri yang membuat kita geram. Korupsi memiliki dampak yang masif di berbagai aspek kehidupan masyarakat. 1. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Korupsi meningkatkan ongkos ekonomi karena kerugian pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik akibat korupsi yang dibebankan pada pelaku ekonomi mengakibatkan kondisi ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini berimbas pada pedagang atau para pelaku ekonomi untuk menyesuaikan harga barang dan jasa mereka supaya dapat menutup kerugian akibat besarnya modal yang dikeluarkan. 3. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinan mereka. Hal ini mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan para pemimpin negeri. 4. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Matinya etika sosial politik dan runtuhnya otoritas pemerintahan akibat korupsi. Para pejabat negeri yang menggadaikan integritas mereka untuk menerima suap, gratifikasi, atau apapun supaya mereka memihak suatu pihak. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Korupsi tidak diragukan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik dan pemerintahan. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selanjutnya, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini menjadikan pertahanan dan keamanan negara sangatlah penting. Alat pertahanan dan sumber daya manusia yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, Indonesia seharusnya sudah mempunyai armada laut yang kuat dan modern, angkatan udara dengan pesawat canggih yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, dan dibarengi kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI. 7. Dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum yang hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tetapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusahaan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar nasional. Akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam ini sangatlah merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Data yang diolah oleh KPK menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2001 hingga 2015 adalah 203 triliun rupiah. Sedangkan yang dikembalikan ke negara dalam bentuk hukuman finansial terhadap terpidana korupsi hanya sebesar 21,26 triliun rupiah atau hanya 10,57% dari total kerugian negara. Selisih sebesar 182,64 triliun rupiah pada akhirnya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, dan kualitas infrastruktur yang rendah. Lingkungan ini belum mencakup semua biaya sosial korupsi. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi menghitung biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi, dan biaya implisit yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Biaya sosial korupsi terdiri dari 1. Biaya eksplisit korupsi adalah biaya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh jaksa. 2. Biaya antisipasi korupsi
terdiri dari biaya sosialisasi anti korupsi, biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi, dan berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. 3. Biaya reaksi korupsi adalah seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi. Biaya reaksi korupsi terdiri dari biaya proses penanganan perkara, biaya peradilan, biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri, serta biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. 4. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat. Biaya implisit dalam bentuk biaya akibat korupsi memperhitungkan opportunity cost akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu. Biaya sosial korupsi yang tinggi mengakibatkan dampak yang masif, antara lain: pertama, meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayar. Masyarakat harus menanggung biaya sosial korupsi ini dengan membayar pajak lebih. 2. Biaya pendidikan semakin mahal, pelayanan publik tak kunjung membaik, serta pelayanan kesehatan yang mahal. Biaya sosial korupsi yang kecil meringankan beban masyarakat dalam menanggung biaya sosial korupsi ini. Hal ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Tingkat korupsi yang sedikit menurunkan biaya implisit korupsi, yang artinya juga menurunkan biaya sosial korupsi. Oleh karena itu, perlu peran seluruh masyarakat untuk mencegah